Pernahkah kamu berada di titik di mana tidak ada lagi yang bisa kamu andalkan? Bukan manusia, bukan keadaan, bahkan harapan pun terasa melelahkan. Di saat seperti itu, banyak orang menyerah. Namun ada sebagian kecil yang justru menemukan sesuatu yang tak terlihat. Mereka tidak berteriak, tidak menuntut, tidak melawan. Mereka memilih satu hal: menunduk, bersujud. Aneh rasanya, saat semua pintu terasa tertutup, justru di sanalah pertolongan mulai disiapkan. Bukan dengan cara yang kita duga, bukan dalam bentuk yang kita minta. Ada doa yang tidak langsung dijawab, namun perlahan mengubah hati. Ada air mata yang jatuh tanpa kata, namun terdengar hingga ke langit. Ada sujud yang tampak sederhana, namun mengguncang takdir. Video ini bukan tentang orang kuat. Ini tentang mereka yang hancur, namun tidak pergi. Tentang mereka yang putus asa pada dunia, namun kembali sepenuhnya kepada Allah. Jika kamu sedang lelah, jangan pergi. Karena bisa jadi, satu sujud lagi adalah awal dari segalanya. Sahabatku yang dirahmati Allah, ada saat dalam hidup di mana suara dunia terasa menjauh. Bukan karena sunyi di sekitar kita, tetapi karena hati terlalu lelah untuk mendengar apapun. Pada titik itu, kita tidak lagi mencari jawaban. Kita hanya ingin diam, duduk, menarik napas panjang, lalu bertanya dalam hati yang paling dalam, sampai kapan aku harus kuat? Sahabatku, tidak semua luka bisa dijelaskan. Ada kesedihan yang terlalu berat untuk diceritakan, bahkan kepada orang yang paling kita percaya. Bibir tersenyum, namun jiwa perlahan retak tanpa suara. Kadang, kita sudah berusaha semampu yang bisa kita lakukan. Kita berdoa, kita bersabar, kita bertahan. Namun takdir seperti terus mendorong kita ke surut yang semakin sempit. Malam menjadi saksi. Ketika semua tertidur, air mata jatuh tanpa perlu izin. Bukan tangisan keras, melainkan linangan pelan yang membawa pertanyaan-pertanyaan sunyi. Di saat seperti itulah, manusia menyadari satu hal yang menyakitkan, bahwa tidak semua sandaran sanggup bertahan. Yang kita kira kuat, ternyata rapuh. Yang kita harap ada, ternyata pergi. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah kamu merasa bahwa hidup ini terlalu berat untuk dipikul sendirian? Bahwa harapan terasa semakin jauh setiap kali kamu meraihnya? Ada momen ketika hati benar-benar kosong. Bukan karena tidak ingin berharap, tetapi karena terlalu sering dikecewakan. Dan pada kekosongan itu, kita mulai bertanya, apakah masih ada tempat untuk bersandar? Aneh rasanya. Justru ketika semua pintu seolah tertutup, jiwa menjadi lebih jujur. Tidak ada lagi topeng. Tidak ada kalimat kuat yang dipaksakan. Yang tersisa hanyalah diri kita dan keheningan yang memeluk. Dalam sunyi itu, tanpa kita sadari, Allah sedang mendekat. Bukan dengan suara keras, bukan dengan tanda mencolok, melainkan dengan ketenangan yang perlahan meresap. Karena Allah tidak selalu hadir dalam gemuruh jawaban. Seringkali, Dia hadir dalam diam yang menenangkan, dalam jeda yang membuat kita berhenti melawan. Sahabatku, mungkin rasa lelahmu hari ini bukan tanda kekalahan. Bisa jadi, itu adalah undangan. Undangan untuk pulang. Undangan untuk bersandar pada tempat yang tidak pernah runtuh. Dan jika saat ini kamu merasa tidak punya siapa-siapa, ingatlah satu hal. Ketika semua menjauh, Allah tidak pernah pergi. Diamlah sejenak. Tarik napas perlahan, biarkan hati berbicara. Karena dari sunyi inilah, perjalanan yang lebih dalam akan segera dimulai. Sahabatku yang dirahmati Allah, kata putus asa
sering terdengar menakutkan. Seolah ia adalah titik gelap yang harus dijauhi. Seolah siapapun yang merasakannya telah melangkah terlalu jauh dari cahaya. Namun benarkah demikian? Atau jangan-jangan kita selama ini keliru memahaminya? Sahabatku, ada perbedaan yang sangat halus antara putus asa kepada dunia dan putus asa kepada Allah. Perbedaan ini tipis, namun menentukan arah hidup seseorang. Ketika seseorang merasa hancur karena manusia mengecewakan, itu bukan kekufuran. Itu adalah fitrah. Karena makhluk memang terbatas, dan harapan kepada mereka tidak selalu berbalas. Yang berbahaya bukanlah saat hati lelah berharap pada manusia, melainkan saat hati berhenti berharap kepada Rabb-Nya. Dan seringkali, kelelahan kepada dunia justru menjadi awal kembalinya jiwa kepada Allah. Sahabatku, pernahkah kamu sampai pada titik di mana kamu berkata dalam hati, "Aku sudah tidak tahu harus berharap kepada siapa lagi"? Kalimat itu terdengar rapuh, namun di dalamnya tersembunyi kejujuran yang sangat dalam. Kejujuran yang jarang dimiliki saat hidup masih terasa muda. Putus asa yang mematikan adalah ketika seseorang menutup pintu dan berkata, "Allah tidak peduli kepadaku." Namun putus asa yang menyelamatkan adalah ketika seseorang berkata, "Ya Allah, aku tidak punya apa-apa selain Engkau." Perhatikan perbedaannya. Yang satu menjauh, yang lain justru mendekat. Allah tidak pernah membenci hamba yang datang dengan hati hancur. Justru hati yang retak itu lebih mudah ditembus cahaya rahmat. Karena saat hati masih penuh dengan rasa mampu, doa seringkali hanya rutinitas. Namun saat hati runtuh, doa berubah menjadi kebutuhan. Sahabatku, jangan terburu-buru menyalahkan dirimu hanya karena kamu lelah. Allah tidak mengukur iman dari seberapa kuat kamu tersenyum, melainkan dari seberapa jujur kamu datang kepadanya. Banyak orang terlihat tegar, namun hatinya jauh. Sebaliknya, ada yang merasa putus asa, namun justru paling dekat dengan pertolongan Allah. Karena di saat tidak ada lagi yang bisa diandalkan, jiwa berhenti bersandar pada makhluk. Dan ketika itulah tauhid menjadi murni. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika hari ini kamu merasa kosong, merasa gagal, merasa tidak berdaya, jangan buru-buru menilai itu sebagai akhir. Bisa jadi, itulah pintu yang selama ini tertutup oleh rasa mampu dan kesombongan halus yang tidak kita sadari. Putus asa dari dunia bukanlah kehancuran. Ia bisa menjadi undangan rahasia. Undangan untuk masuk ke dalam rahmat Allah yang tidak pernah habis. Dan mungkin bukan hidupmu yang salah arah. Hanya saja, Allah sedang mengajarkanmu kemana seharusnya hatimu kembali. Sahabatku yang dirahmati Allah, ada satu posisi yang tampak paling rendah di mata dunia, namun justru paling tinggi nilainya di sisi langit. Posisi itu bernama sujud. Saat dahi menyentuh tanah, manusia berada di titik terendah secara fisik. Namun anehnya, di saat itulah ruh justru diangkat setinggi-tingginya. Sujud bukan sekedar gerakan. Ia adalah bahasa jiwa yang tidak membutuhkan banyak kata. Cukup satu isyarat kerendahan dan langit pun mendengar. Perhatikanlah sahabatku,
Yang pertama kali menyentuh bumi saat sujud adalah dahi, tempat harga diri, tempat rasa benar, tempat ego bersemayam. Ketika dahi itu ditundukkan, sesuatu di dalam diri pun ikut runtuh. Dalam sujud, manusia berhenti berdiri sebagai pusat segalanya. Ia tidak lagi berkata, "Aku bisa, aku mampu," atau "aku tahu." Yang ada hanya pengakuan sunyi, "Aku hamba dan aku butuh." Sahabatku yang dirahmati Allah, dunia mengajarkan kita untuk selalu tegak, untuk terlihat kuat, untuk tidak jatuh. Namun Allah mengajarkan jalan yang berbeda. Justru dengan merendah, manusia ditinggikan. Sujud adalah momen di mana semua peran dilepaskan. Tidak ada gelar, tidak ada pencitraan, tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanyalah hati berhadapan langsung dengan Robnya. Ada rahasia besar di dalam sujud. Semakin dalam seseorang merendah, semakin luas ruang yang dibuka Allah di dalam dadanya. Semakin lama ia bertahan di sana, semakin jujur doanya terbentuk. Karena doa yang paling kuat bukanlah yang paling fasih, melainkan yang paling tulus. Dan ketulusan seringkali lahir saat manusia tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Sahabatku, sujud bukan tentang seberapa lama, tetapi seberapa luruh. Bukan tentang seberapa indah bacaan, tetapi seberapa ikhlas penyerahan. Ada orang yang sujud sebentar, namun hatinya benar-benar jatuh. Ada pula yang lama bersujud, namun pikirannya masih berdiri di luar. Allah Maha mengetahui mana dahi yang benar-benar menempel dan mana hati yang sungguh-sungguh kembali. Dalam sujud, jarak antara hamba dan Tuhannya menjadi sangat dekat. Begitu dekat hingga keluhan tidak perlu diterjemahkan. Allah sudah paham bahkan sebelum air mata jatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, jangan remehkan satu sujud yang jujur. Bisa jadi itulah titik balik yang tidak terlihat. Bukan karena masalah langsung selesai, tetapi karena hati telah berada di tempat yang semestinya. Sujud mengajarkan satu hikmah agung, bahwa untuk naik, manusia harus berani turun. Untuk ditolong, manusia harus mau mengaku lemah. Dan di sanalah keajaiban bekerja. Di posisi terendah, Allah menghadiahkan kedudukan yang paling tinggi. Sahabatku yang dirahmati Allah, ada sujud yang tidak terdengar, tidak dipenuhi kata, tidak diiringi kalimat panjang, namun justru paling dalam maknanya. Sujud itu lahir saat lidah tak lagi mampu berbicara, saat hati terlalu penuh hingga kata-kata terasa sempit untuk menampungnya. Di momen itulah air mata mengambil alih peran doa. Sahabatku, tidak semua doa harus diucapkan. Ada doa yang mengalir melalui getaran dada. Ada doa yang jatuh perlahan bersama tetesan air mata yang menyentuh sajadah. Air mata dalam sujud bukan tanda kelemahan. Ia adalah bukti kejujuran. Kejujuran yang jarang muncul saat hati masih merasa kuat. Dalam sujud terdalam, tidak ada tuntutan, tidak ada kalimat memaksa. Yang ada hanyalah pengakuan sunyi. Ya Allah, aku sudah sampai batas diriku. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah kamu menangis tanpa benar-benar tahu apa yang sedang kamu minta? Hanya merasa sesak dan ingin menyerahkan segalanya. Itulah saat di mana Allah tidak menunggu susunan doa. Allah mendengar detak hatimu, mengetahui beban yang tidak sanggup kamu rangkai dengan kata. Dalam sujud seperti itu,
air mata menjadi bahasa paling jujur. Ia tidak dibuat-buat. Ia tidak berpura-pura. Ia jatuh karena hati benar-benar telah sampai pada titik pasrah. Sahabatku, kadang Allah menunda jawaban bukan karena tidak peduli, melainkan karena ingin mengantarkan kita ke sujud yang lebih dalam. Sujud di mana kita tidak lagi sibuk meminta ini dan itu. Sujud di mana kita tidak lagi mengatur hasil. Sujud di mana kita hanya ingin didekap oleh ketenangan darinya. Di titik itu, hati berhenti berteriak. Ia memilih diam. Dan dalam diam itulah, Allah bekerja dengan cara yang tidak selalu kita mengerti. Air mata yang jatuh tidak pernah sia-sia. Setiap tetesnya dicatat. Setiap sesaknya diperhitungkan. Karena Allah lebih dekat kepada hambanya saat ia berada di kondisi paling rapuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika suatu hari kamu bersujud dan tiba-tiba menangis tanpa bisa menghentikannya, jangan takut, jangan merasa lemah. Bisa jadi, itulah sujud yang selama ini Allah tunggu darimu. Sujud yang tidak lahir dari kebiasaan, tetapi dari kebutuhan. Dan ketahuilah, doa yang paling cepat naik ke langit bukan selalu yang paling fasih, melainkan yang paling jujur. Ketika air mata menjadi doa dan sujud menjadi tempat pulang, di sanalah hati menemukan kedamaian yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Sahabatku yang dirahmati Allah, seringkali kita membayangkan pertolongan Allah akan datang seperti yang kita harapkan. Cepat, jelas, dan langsung mengubah segalanya. Namun kenyataannya, pertolongan Allah jarang mengikuti skenario manusia. Ia datang diam-diam, pelan, hampir tidak terlihat, namun tepat sasaran. Sahabatku, jangan heran jika setelah sujud panjang, masalahmu belum juga hilang. Itu bukan tanda doa diabaikan. Itu bisa jadi tanda bahwa Allah sedang bekerja di lapisan yang lebih dalam. Karena tidak semua pertolongan berupa jalan keluar. Sebagian justru berupa kekuatan untuk bertahan. Ada saat di mana Allah tidak mengangkat beban, tetapi menguatkan pundak. Tidak menghilangkan badai, tetapi menenangkan jiwa agar mampu melaluinya. Sahabatku yang dirahmati Allah, pertolongan Allah seringkali datang melalui hal-hal kecil yang nyaris luput kita sadari. Hati yang lebih lapang, pikiran yang lebih jernih, air mata yang berhenti tanpa kita tahu sejak kapan. Itu semua adalah bentuk jawaban. Kadang pertolongan itu hadir dalam bentuk seseorang yang tiba-tiba datang membawa ketenangan. Atau kalimat sederhana yang menguatkan tepat di saat genting. Atau bahkan keheningan yang membuat hati tidak lagi berontak. Allah Maha Halus dalam menolong. Ia tahu kapan hambanya siap menerima perubahan besar dan kapan ia hanya mampu menerima satu ketenangan kecil. Sahabatku, jika hidupmu belum berubah hari ini, jangan tergesa menyimpulkan bahwa sujudmu sia-sia. Bisa jadi Allah sedang menyusun ulang hidupmu dari arah yang tidak kamu lihat. Karena seringkali yang kita minta adalah hasil. Namun yang Allah berikan adalah proses yang menyelamatkan. Ada pertolongan yang baru kita pahami bertahun-tahun kemudian. Saat kita menoleh ke belakang dan berkata, "Seandainya dulu doaku dikabulkan sesuai inginku, mungkin aku tidak akan sekuat ini." Sahabatku yang dirahmati Allah, Allah tidak pernah terlambat. Dia hanya tidak pernah tergesa. Waktunya selalu tepat, meski terasa lama bagi kita. Percayalah,
Setiap sujud yang jujur selalu memanggil pertolongan. Hanya saja pertolongan itu datang sesuai kebijaksanaannya, bukan sesuai keinginan kita. Dan seringkali pertolongan terbesar bukanlah perubahan keadaan, melainkan perubahan hati. Dari gelisah menjadi tenang, dari marah menjadi lapang, dari putus asa menjadi yakin. Sahabatku, ketika Allah menolong dengan cara yang tidak kita duga, itu bukan karena Dia jauh, justru karena Dia sangat dekat. Begitu dekat hingga Dia tahu apa yang benar-benar kita butuhkan, bahkan sebelum kita memahaminya sendiri. Sahabatku yang dirahmati Allah, ada satu kebiasaan yang sering tidak kita sadari. Kita bersujud, lalu segera bangkit saat merasa doa telah selesai. Padahal, bisa jadi justru di saat itulah hati baru mulai benar-benar berbicara. Sahabatku, tidak semua jawaban Allah datang dalam bentuk peristiwa. Sebagiannya turun sebagai ketenangan yang halus, yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang mau tinggal lebih lama. Ketika doa belum terkabul, bukan berarti langit tertutup. Bisa jadi, hatimu sedang dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang lebih dalam dari sekedar jawaban. Seringkali kita datang kepada Allah dengan daftar permintaan, lalu pergi sebelum hati benar-benar pasrah. Kita berdiri kembali sementara jiwa masih gelisah. Sahabatku yang dirahmati Allah, jangan bangkit terlalu cepat, karena ada sujud yang belum selesai pekerjaannya saat tubuh sudah berdiri. Ada ketenangan yang turun perlahan, ada beban yang dilepaskan satu persatu. Namun semua itu memerlukan diam, memerlukan jeda, memerlukan keberanian untuk tidak segera pergi. Kadang Allah menunda bukan karena menolak, melainkan karena ingin kita tinggal lebih lama bersamanya. Karena di sanalah hati belajar mendengar, bukan hanya meminta. Dalam diam yang panjang, ego mulai melemah. Harapan dunia perlahan luruh, dan doa berubah bentuk dari permintaan menjadi penyerahan. Sahabatku, pernahkah kamu merasa setelah bangkit dari sujud, hatimu masih berat? Itu bukan tanda doa gagal. Itu tanda bahwa hatimu masih ingin tinggal. Allah tidak terburu-buru. Dia tidak kehabisan waktu, dan Dia tidak lelah mendengar hambanya yang datang dengan hati tulus. Justru seringkali, jawaban Allah turun di detik-detik terakhir ketika hambanya hampir bangkit. Bukan sebagai suara, melainkan sebagai keyakinan yang tiba-tiba menguat. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika doamu belum terwujud, jangan langsung pergi mencari kesibukan. Jangan menutup sujud dengan keluh kesah. Diamlah sejenak, bernafaslah perlahan. Biarkan hatimu benar-benar berada di hadapan Allah, tanpa tuntutan, tanpa desakan. Karena bisa jadi, yang sedang Allah perbaiki bukan keadaanmu, melainkan caramu memandang keadaan itu. Dan saat hati sudah siap, jawaban akan datang tanpa perlu dipanggil. Entah dalam bentuk yang kamu minta, atau dalam bentuk yang jauh lebih menyelamatkan. Maka sahabatku, jika hari ini doamu belum juga terkabul, jangan bangkit terlalu cepat. Tinggallah sedikit lebih lama, karena bisa jadi Allah
sedang sangat dekat. Sahabatku yang dirahmati Allah, pada akhirnya kita akan sampai pada satu kesadaran yang tenang, bahwa hidup ini tidak selalu tentang memenangkan keadaan, melainkan tentang menemukan tempat kembali saat segalanya terasa berat. Dan tempat itu tidak jauh, tidak tinggi, tidak rumit. Ia ada di bawah, di titik paling rendah, di sujud. Sahabatku, sujud mungkin tidak langsung mengubah keadaanmu hari ini. Masalah bisa saja masih ada. Jalan bisa saja masih panjang. Namun, ada satu hal yang hampir selalu berubah setelah sujud yang jujur. Hatimu. Hati yang tadinya sempit menjadi lebih lapang. Hati yang tadinya gelisah menjadi lebih tenang. Bukan karena semua sudah selesai, tetapi karena kamu tahu, kamu tidak lagi sendirian. Sujud mengajarkan kita bahwa tidak apa-apa menjadi lemah, tidak apa-apa menangis, tidak apa-apa mengaku bahwa kita tidak mampu mengendalikan segalanya. Justru di sanalah pertolongan Allah bekerja. Bukan ketika kita merasa kuat, melainkan ketika kita bersedia berserah. Sahabatku yang dirahmati Allah, mungkin hidupmu hari ini belum seperti yang kamu doakan. Namun jika kamu masih bersujud, itu tanda bahwa harapan belum benar-benar mati. Karena selama dahi masih menyentuh tanah, langit masih terbuka. Selama hati masih mau kembali, rahmat Allah tidak pernah tertutup. Jangan remehkan satu sujud. Jangan anggap sepele air mata yang jatuh di atas sajadah. Bisa jadi, itulah momen paling jujur yang akan mengubah arah hidupmu, perlahan namun pasti. Sujud tidak selalu mengubah cerita dalam satu malam, namun ia mengubah cara kita menjalani cerita itu. Dengan lebih sabar, dengan lebih lapang, dengan lebih yakin. Sahabatku, jika kelak kamu berada di titik paling lelah, ingatlah satu hal ini. Kamu tidak harus kuat terus-menerus. Kamu hanya perlu kembali bersujud, kembali merendah, kembali mengadu kepada Allah yang tidak pernah menolak hambanya yang datang dengan hati jujur. Dan jika dari rangkaian kata ini, hatimu merasa ditemani, merasa dikuatkan, atau merasa sedikit lebih tenang, aku mengajakmu dengan penuh kasih untuk mendukung dakwah ini. Silahkan like, tuliskan di kolom komentar apa yang sedang kamu perjuangkan dalam doa, dan subscribe channel Manisnya Iman, agar kita bisa terus saling menguatkan dalam kebaikan dan keimanan. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Terima kasih sudah membersamai hingga akhir. Semoga Allah menjaga langkahmu, melapangkan hatimu, dan menguatkan sujud-sujudmu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.